Terima kasih untuk kesaksian pujian dari trio Hosana. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, Ibu Bapak Saudara yang kekasih, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan di rumahnya, bersama-sama dengan kita sebagai umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita bisa saja berada di tempat yang lain pada saat ini. Namun karena Roh Kudus, karena kasih setia Tuhan, maka kita boleh ada sebagaimana kita pada saat ini beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Jemaat yang kekasih, Mazmur 8 adalah Mazmur yang menunjukkan tentang kemuliaan Tuhan. Kalau saya baca seorang bapak reformasi, Johannes Calvin ya, dari waktu itu dia adalah seorang reformator dari Prancis. Dia sedikit mengulas tentang Mazmur 8 ini. Dia mengatakan bahwa diawali dengan kemuliaan, diakhiri pula dengan kemuliaan. Dan di dalam pembacaan kita tadi, ayat 2 berbicara tentang umat yang memuliakan Tuhan. Dan ditutup di ayat yang ke-10 juga umat yang memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu mulia. Itulah sebabnya standar Tuhan adalah kemuliaan. Apa yang penting buat Tuhan adalah kemuliaannya. Apa yang penting buat umatnya adalah hadiratnya. Karena di hadirat Tuhanlah baru kita dapat memuliakan Tuhan dengan benar. Memang ada diulas juga tentang kemuliaan manusia kalau waktu saya baca tentang pengajaran dari Martin Luther. Namun kemuliaan manusia itu harus mengalami kemuliaan salib Kristus. Baru kita dapat bisa memuliakan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan kita tadi sangat berurutan ya. Bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Kemudian Tuhan menciptakan manusia. Setelah itu Tuhan memberikan kuasa kepada manusia. Dan setelah itu Tuhan kembali mendapatkan kemuliaannya. Tuhan memberi kuasa kepada manusia atas segala ciptaannya. Jadi manusialah yang diberi mandat untuk berkuasa atas segala ciptaannya, bukan atas segala sesamanya, tetapi atas segala ciptaan yang lain, alam, juga binatang-binatang semua, termasuk COVID-19, harusnya ada di bawah kuasa manusia. Karena memang dunia ini, seisi dunia ini, yang diberikan mandat kuasa adalah manusia. Jadi di bumi ini manusialah yang berkuasa. Saya masih ingat waktu terjadi percakapan antara Tuhan dengan Abraham di dalam Kejadian 18 kalau tidak salah. Jadi Tuhan berbicara, dia sudah berencana untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri. Apakah aku harus memberitahukan kepada Abraham tentang apa yang aku harus lakukan? Kemudian akhirnya dia menyampaikan kepada Abraham. Setelah itu Abraham mengatakan, kalau ada 50 orang di Sodom dan Gomora, apakah engkau akan memusnahkannya? Engkau kan hakim yang adil. Masa ada orang benar ikut dimusnahkan bersama-sama dengan orang tidak benar di sana? Bagaimana kalau
45. Jadi kemudian turun lagi sampai 20, kemudian sampai 10. Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan. Seolah-olah Tuhan meminta izin kepada Abraham. Kemudian waktu Tuhan begitu marah kepada umat Israel yang pada waktu itu menyembah anak lembu emas, Tuhan dengan geramnya sudah akan membiarkan mereka berjalan, kemudian Tuhan akan membasmi mereka. Tapi Musa tahu, kemudian Musa berdoa kepada Tuhan, mereka kan umatmu, ya. Kalau memang engkau akan memusnahkan mereka, hapuslah aku dari kitab kehidupan, katanya. Dan Tuhan tidak jadi memusnahkan akan umat yang sudah jatuh ke dalam dosa pada waktu itu. Sebenarnya Tuhan gak usah laporan, dia lakukan saja sudah. Tapi dia menghargai, dia memiliki integritas bahwa kalau manusia yang sudah diberikan kuasa di atas bumi, manusialah yang berkuasa. Hingga Tuhan datang ke dalam dunia tidak di dalam wujud apa? Di dalam wujud manusia. Dia datang ke dalam dunia. Karena yang in charge, yang memiliki kuasa di dalam dunia ini adalah manusia. Karena Tuhan memberikan kuasa itu kepada manusia. Kejadian 1 ayat 26 juga berkata demikian. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada manusia atas ciptaannya. Jadi manusia sebenarnya adalah makhluk yang sangat berkuasa. Jadi saudaraku yang kekasih, orang di sebelah kiri, kanan kita, depan kita, dan kita sendiri sebenarnya adalah orang yang paling berbahaya kalau kita tahu tentang kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Namun kekuasaan itu sudah tidak lagi menjadi milik manusia pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau dulu saya menyampaikan khotbah, nyamuk malaria atau nyamuk DBD bisa membunuh manusia. Padahal manusia berkuasa atas serangga itu. Sekarang lebih kecil lagi, COVID, Corona. Sebenarnya manusia memiliki kuasa, tetapi kuasa itu sudah tidak ada atau timbul tenggelam. Karena kita belajar Alkitab, bisa saja kuasa itu datang dan pergi di dalam diri manusia, seturut dengan kehendak Tuhan. Yesus pun pada waktu dicobai, iblis menunjukkan kuasa dunia yang sudah dikuasai oleh dia. Tapi sembahlah aku terlebih dahulu. Maka Yesus menghardik iblis itu, karena Yesus adalah Tuhan yang kekuasaannya adalah segala-galanya, yang tidak sembarangan memberikan kuasa kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, saudaraku yang kekasih, pada waktu Daud merenungkan akan segala ciptaan Tuhan, dia melihat langit, bumi, dia melihat bintang-bintang, dia lihat seisi alam ini. Apakah manusia? Dia katakan, siapa sih manusia? Dia merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Dia merasa dibandingkan dengan yang lain tidak ada apa-apanya. Dia katakan bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Waktu saya menyelidiki kata ingatan yang diberikan oleh PGI, saya melihat bahwa ada banyak terjemahan, lebih daripada 15 terjemahan saya baca. Kata remember cuma 1 kali, tapi kata-kata yang lain mengikuti semuanya. Ya, niat, hati, batin, apa yang terbayangkan di dalam pikiran, mindful atau kesadaran akan. Jadi saya melihat kata ingatan ini
bermakna sangat luas, bukan sederhana. Ingat, oh saya ingat bapak ini, oh saya ingat anak saya ini. Tidak. Tetapi Tuhan di dalam kesadarannya, dia sebagai Allah yang kita ukurkan, yang Daud ukurkan sebagai manusia, memiliki pengertian, ingatan itu memiliki pengertian yang sangat luas, yang dapat disimpulkan bahwa Tuhan sangat memperhatikan keberadaan manusia. Tuhan begitu care dengan manusia. Tuhan menjadikan manusia, dikatakan di ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi ikonnya Tuhan adalah manusia sebenarnya. Karena seharusnya pada waktu ciptaan lain atau kita melihat sesama kita melihat Tuhan di dalam diri kita. Tapi sekarang kan manusia menjadikan sesamanya sebagai ikon. Bahkan hewan, binatang, batu atau apa dijadikan sebagai objek sesembahan, bukan Tuhan. Daud menyadari hal ini. Ingat, ingatan Allah membuat setiap manusia bermartabat. Bermartabat adalah berperilaku hidup yang mendasarkan kepada hati nurani, juga yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi manusia, mengusahakan perdamaian, melestarikan keutuhan ciptaan. Itu bermartabat. PGI tidak taruh di situ setiap manusia memiliki kemuliaan atau setiap manusia mulia. Namun di dalam pengertian bermartabat adalah hampir sama seperti itu. Bahwa manusia itu mulia. Pada waktu Tuhan begitu memperhatikan manusia, melihat manusia sebagai ciptaannya yang sangat dikasihinya. Yohanes 3:16. Menjadikan manusia sebagai makhluk mulia di hadapannya. Jadi siapapun kita adalah makhluk mulia. Ada sekian miliar manusia yang lahir ke dalam dunia ini, semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Semuanya memiliki kemuliaan. Kalau dia jahat, tetap ada kemuliaan Tuhan di dalam diri manusia itu. Tetap saja ada kemuliaan Tuhan. Cuman permasalahannya kembali kepada pribadi masing-masing. Apakah kemuliaan itu bisa kita pelihara atau bisa kita manifestasikan sebagai kesaksian hidup atau tidak? Namun pada dasarnya manusia adalah makhluk mulia, makhluk yang bermartabat. Itulah manusia. Karena dia merupakan gambar dan rupa Allah. Dia juga diberikan oleh Tuhan kemuliaan atau mahkota. Arti mulia, saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab bukan menurut pengertian dunia ini, ya. Wah, ini orang hebat banget, mulia ini, ya. Kalau saudara-saudara teman saya waktu pelayanan ke Papua, dan orang Papua senang dengan pelayanannya. Dia bilang gini, kakak mulia katanya. Dia udah nggak tahu lagi mau ngomong apa orang baik. Kakak mulia katanya. Memang manusia adalah makhluk mulia. Tetapi bukan kita melihat ini dia terhormat, ini dia orang hebat gitu, ini orang berpangkat atau apa saja menurut sistem dunia, sehingga orang bisa sujud hormat sama sesamanya. Bukan itu pengertiannya. Kata mulia di dalam bahasa Ibrani adalah kabod. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan doxa. Makanya kita di doa Bapa kami terakhirnya tentang kemuliaan, doxologi, ya, mulia. Juga bahasa Inggris glory, ya, kalau kita glory yaitu berarti doxa, itu juga berarti kabod dalam Ibrani. Itu berbicara bukan sesuatu yang gemerlapan, tetapi berbicara tentang kualitas. Makanya orang-orang percaya dinilai tidak saja berdasarkan sesuatu itu baik, tetapi berkualitas atau tidak.
Selain berkualitas, berkualitasnya berkualitas apa? Harusnya God's quality. Kualitasnya Tuhan, apa saja yang kita lakukan. Nah, banyak orang berpikir pelayanan cuma di gereja. Nah, di mana saja Tuhan tempatkan kita, itulah pelayanan kita. Di sanalah kita bermartabat. Di sanalah kita memiliki kualitasnya, kualitas Tuhan. Kemarin ada seorang ibu sharing dengan saya, Pak, saya diminta untuk menjadi pelayan di gereja. Terus apa masalahnya, Bu? Saya merasa berdosa, Pak, karena saya selalu menolak. Untuk disuruh pelayanan, saya selalu menolak. Loh, kenapa Ibu menolak? Ada apa, Ibu? Saya nggak tahu, katanya. Kenapa saya selalu menolak? Lalu saya tanya sama dia, Ibu memang kesibukannya apa? Banyak, Pak, katanya. Saya jadi bendahara relawan Jokowi, jadi bendahara para dokter, jadi pengurus ini, pengurus itu, jadi pengurus alumni yang anggotanya ada di Eropa, ada di Amerika, di mana. Ya Ibu jadikan saja itu pelayanan Ibu, saya bilang. Kalau semua jemaat numpuk di gereja melayani, siapa yang mau melayani di luar sana? Jadi jadikan itu sebagai pelayanan Ibu. Ibu ngurus uang benar caranya, Ibu berorganisasi dengan benar, itu juga pelayanan, Bu, saya katakan. Baru dia agak-agak ngerti begitu. Mudah-mudahan dia semakin mengerti. Nah, saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai makhluk, sebagai ciptaannya yang mulia. Dia percayakan kuasa sebagai pengelola ciptaannya, dikelola oleh manusia supaya segala ciptaan yang lain itu turut juga memuliakan nama Tuhan. Jadi apa saja yang kita kelola, semuanya harus outputnya adalah berkualitas. Bukan saja atas kualitas manusia, tetapi kualitasnya Tuhan harus kelihatan di sana. Kuasa manusia, makanya saya katakan, kalau kita tahu siapa kita yang sebenarnya kita adalah orang yang paling berbahaya. Kenapa? Kita punya kuasa yang sangat luar biasa. Karena itu, saudara yang kasih, ya kita harus dekat-dekatlah dengan Tuhan. Harus semakin tahu isi hati Tuhan. Harus semakin tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Supaya kita dapat menyatakan itu lewat kehidupan kita. Karena kemuliaan Tuhan dapat dilihat lewat ciptaannya. Dan ciptaannya yang paling penting, yang termulia adalah manusia. Makanya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, rusak semuanya. Pengelolaan alam rusak juga, ya. Tadi saya katakan binatang yang menyerang manusia, padahal binatang harusnya tunduk kepada manusia. Dan manusia yang punya kuasa untuk usir setan takut sama setan. Yang punya kuasa untuk berdoa bagi kesembuhan orang, ya, pernah murid-murid berdoa usir setan. Satu malam enggak juga keluar setannya. Tuhan Yesus datang, mengapa kamu kurang percaya, katanya. Akhirnya begitu Tuhan Yesus cuma sekian detik diusir, setan itu langsung keluar. Malah di pembacaan selanjutnya murid-murid protes. Oh, ada yang usir setan dalam namamu, kami larang, katanya. Tuhan bilang, kalau atas namaku jangan, dia ada di pihak kita. Tidak mungkin orang mengusir setan atas namaku, kemudian mereka menghujat aku, tidak mungkin. Jadi ada kuasa di dalam diri kita. Kuasa pengelolaan, kuasa atas segala ciptaan. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa kita masih menjumpai banyak manusia di dalam dunia ini yang tidak bermartabat? Karena perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena di dalam perbedaan itu setan bisa bekerja dengan sangat luar biasa. Banyak sekali terjadi berita-berita kalau kita dengar. Karena perbedaan ini, perbedaan itu, perbedaan organisasi, perbedaan yang lain-lain. Sehingga manusia saling menyerang, saling membinasakan.
Kalau sudah beda ideologi, mereka akan saling menyakiti. Di dalam renungan yang disampaikan oleh PGI dibahas juga tentang masalah gender, masalah juga rumah tangga. Karena dalam perpecahan bisa terjadi juga di dalam rumah tangga. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menghayati panggilan Tuhan di dalam berumah tangga, bisa saja, dan banyak terjadi di luar sana. Ini disinggung juga rupanya. Kami para hamba Tuhan, ya Pak Sabta juga, kami bergumul di dalam mempersiapkan satu rumah tangga. Kenapa? Di zaman ini sudah tidak seperti yang dulu-dulu lagi. Di zaman ini sistem dunia ini begitu luar biasa. Dan iblis menyerang, lembaga yang diserang oleh iblis pertama adalah rumah tangga. Kalau di rumah tangga hancur, maka setiap rumah tangga hancur, maka kota itu, wilayah itu juga akan hancur. Karena ada penelitiannya, ya, fatherlessness, ya, ketiadaan seorang bapak membuat satu kota itu menjadi kota kriminal. Iblis luar biasa di situ. Makanya kami para hamba Tuhan mempersiapkan satu rumah tangga bergumul. Harus ada inovasi baru, harus ada sesuatu yang baru yang harus kita ajarkan untuk mengantisipasi serangan-serangan kerajaan kegelapan, supaya rumah tangga itu tidak kandas di dalam perjalanan. Karena rumah tangga kan namanya honeymoon. Wah, indah semuanya. Tapi after honeymoon, nah itu dia. Sudah mulai hilang lagi rasa ini, rasa itu. Kalau tidak ada pegangan yang kuat, habis, saudara. Kita mengandalkan cinta, mengandalkan perasaan, mengandalkan yang lain, rasa-rasanya tidak kuat. Tapi kalau kita mengandalkan visi Tuhan membentuk suatu rumah tangga, purpose-nya seperti apa, maka kita akan kuat sebagai rumah tangga yang bermartabat. Ada juga, saudaraku yang kekasih, manusia dengan cara berpikir. Rasa berpikir udah dia ya yang paling hebat gitu. Cara berpikirnya sehingga menolak yang lain. Padahal tidak demikian. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan kita sebagai makhluk mulia? Kita harus benar-benar pahami apa yang namanya kemuliaan salib. Itu Martin Luther, Bapak reformasi juga yang katakan bahwa kemuliaan salib itulah yang membuat kita bisa bermartabat, bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, karena ada Kristus sebagai manusia. Tadi di dalam nats pembimbing kita baca tadi, ya, dialah yang paling pertama mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Maka cara hidup bermartabat kita adalah kita harus mau disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan, dan juga mau melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya ada pengorbanan juga. Gereja ini terbangun karena banyak yang berkorban. Itulah kita, orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, di akhir daripada apa yang disampaikan oleh renungan PGI ini adalah menyinggung juga tentang masalah COVID. Saudaraku yang kekasih, saya sudah singgung sedikit tadi bahwa sebenarnya manusia punya kuasa untuk mengalahkan virus ini. Namun apa yang terjadi ya karena dosa, ya. Ada orang-orang yang bisa, ada orang-orang yang tidak bisa, ya. Ada orang-orang yang dilengkapi dengan imunitas yang tinggi, sehingga kena juga dia tidak rasa, dia cuma pilek sedikit, cuma panas sedikit, udah sehat lagi. Namun apa yang harus menjadi perhatian kita adalah orang-orang yang mengalami korban oleh karena virus ini. Kita juga harus menyadari, mungkin kita merasa sehat, tapi mungkin juga kita ada kumannya, sehingga kita harus jaga benar-benar diri kita. Itu yang namanya protokol kesehatan harus benar-benar kita perhatikan.
supaya ada orang yang lemah tidak terkena. Kalau kita yang kuat kena, ya udah sehat lagi karena imunitas yang tinggi. Ada orang-orang lain yang tidak kuat, mereka bisa jadi korban juga. Nah, saudaraku yang kekasih, cara hidup bermartabat haruslah demikian. Cara hidup yang bermartabat. Di sana sini kita mendengar bahwa kalau pandemi ini dijadikan sebagai ajang untuk mengeruk kekayaan dan lain sebagainya, berusaha sehingga ada dana-dana yang dikorupsi dan lain sebagainya, ya, sembako dan lain sebagainya. Ada dana-dana yang disalurkan tapi tidak digunakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Itu harus kita sebagai umat yang bermartabat harus benar-benar memperhatikan hal ini. Kita nggak usah takut hidup di dalam dunia ini, asal kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, asal kita mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang harus kita lakukan. Tetaplah kita menjadi manusia-manusia yang selalu diingat oleh Tuhan, yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Jangan seperti umat yang ada di Sodom dan Gomora. Jangan seperti anak nakal seperti umat Israel yang hampir saja dibasmi, dimusnahkan. Tapi mari kita dengan memandang kepada salib Kristus, karena dialah yang disalib itu, maka kita selamat. Maka kuasa itu akan dipulihkan di dalam kehidupan kita pada waktu Dia datang untuk yang kedua kali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih kalau kami telah belajar sedikit lagi dari firman. Kiranya firman itu dapat diterjemahkan di hati kami masing-masing dengan benar oleh Roh Kudus. Karena hamba-Mu yang berdiri di sini sangat-sangatlah terbatas. Mari Tuhan memberkati kami semua, supaya kami hidup bermartabat di tengah-tengah dunia yang kami saksikan begitu luar biasa. Praktek sistem dunia yang tidak memperhatikan akan kehendak Tuhan. Pelihara terus kami Tuhan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin ada lagi kesaksian? Mari kita berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan kita, sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah,